Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam acara Kompas Muntilan Sapaan Pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa di dalam amanat perpisahan, berkatalah Tuhan Yesus kepada para murid, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kalian yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakannya hal ini kepadamu, maka hatimu sedih. Namun yang kukatakan kepadamu benar adanya. Lebih berguna bagi kalian bila aku pergi. Sebab bila aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, bila aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kalian. Dan kalau penghibur datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kalian tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, salah satu ungkapan di dalam bahasa Jawa yang sangat baik dan bisa menghantar kita untuk semakin tumbuh berkembang di dalam kehidupan kerohanian adalah berbunyi demikian. Milik gendong lali. Apa itu? Dalam bahasa Indonesia, milik gendong lali itu dapat diterjemahkan sebagai kepentingan membutakan. Maksudnya apa? Kalau kita mempunyai kepentingan-kepentingan, kalau kita mempunyai milik, entah itu milik kepentingan untuk menjadi kaya, untuk bisa mendapatkan keuntungan besar dari orang lain, ataupun juga untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan nama baik, terkenal, dan lain sebagainya, atau bahkan juga untuk kepentingan tidak hanya kedudukan, tidak hanya harta, tetapi juga mungkin kebutuhan akan nafsu, kebutuhan untuk memenuhi hasrat yang tiada terpuaskan, bisa membutakan. Kepentingan yang membutakan itu dapat membuat kita lupa daratan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, lupa daratan bisa bermacam-macam hal dengan berbagai cara. Misalnya saja, untuk mencapai kepentingan atau milik tadi, orang tega rela untuk menipu, orang tega rela untuk menghancurkan sesama, mengirimkan berita-berita yang tidak benar, hoax, ataupun juga bahkan menghancurkan orang lain dengan membuat kelompok-kelompok untuk mendukung, membenarkan tindakan-tindakan dirinya meskipun itu salah. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada berbagai cara yang bisa membuat orang lupa daratan atau terbutakan. Karena kejahatan-kejahatan itu tidak membuat dia sadar, tetapi malah memantapkan dan membenarkan dengan tindakan-tindakan yang tidak benar itu. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kepada kita, siapakah yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah Tuhan Yesus, pribadi yang dalam bahasa kehidupan rohani, pribadi yang lepas bebas. Dia tidak mempunyai kepentingan apapun juga, dia tidak mempunyai milik apapun juga untuk keuntungan dirinya, untuk membuat dirinya terkenal, ataupun menjadi lebih berkuasa dan lain sebagainya. Hanya ada satu yang menjadi tujuan kemauan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mencintai dan menyelamatkan kita manusia ini. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lepas bebas. Dia siap diutus untuk hadir ke dunia, untuk mewartakan kabar sukacita. Dan dia juga siap untuk melaksanakannya dengan penuh sukacita. Bahkan ketika menghadapi dan harus melaksanakan
Perutusan itu dengan mengangkat salib, menderita sengsara yang luar biasa, dan bahkan wafat di kayu salib bagi Tuhan Yesus bukanlah menjadi halangan. Karena dia tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki milik apapun juga yang membutakan dirinya. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, malah kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Karena kita diberi teladan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus di dalam hal ini. Pada bulan Mei ini pun kita juga pantas bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Karena kita juga memiliki pribadi seorang ibu yang mengambil sikap yang luar biasa di hadapan Allah. Yaitu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah sikap dasar dari Bunda Maria yang menunjukkan bahwa Bunda Maria juga tidak memiliki kepentingan apapun juga, tidak ada milik apapun juga, tidak ada kepentingan-kepentingan tersembunyi apapun juga, selain menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang siap melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi dirinya, bagi kita semua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, malah kita pada masa sekarang ini, ketika kita berada pada bulan Mei ini, kita meneliti diri kita dengan jujur. Apakah ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sehat, kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat kita tidak menjadi anak-anak Allah. Entah itu kepentingan yang jahat ataupun yang mungkin kelihatannya suci, tetapi sebetulnya hanya egois saja. Karena kita tidak mau seperti Bunda Maria selalu mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang harus terjadi. Bukan kepentingan pribadi kita untuk keselamatan diri sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, malah kita mohon pada Tuhan supaya kita dapat memiliki sikap dasar, sikap batin yang lepas bebas seperti telah diteladankan oleh Bunda Maria, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini malah kita juga mendoakan Ibu Teresia Trisia yang merayakan ulang tahun yang ke-88. Kita mohon kepada Tuhan supaya saudari kita ini diberi rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan juga dapat menjadi berkah bagi siapapun juga dan apapun juga. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu mencintai kami dan Engkau mengendaki kami untuk selamat. Dan Engkau telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus untuk menjadi Sang Penyelamat bagi kami semua. Tuhan Yesus telah memberikan dirinya secara utuh, secara bebas, secara sukarela. Tidak ada satupun yang tersembunyi untuk dirinya sendiri, tetapi semuanya terberikan untuk keselamatan kami. Biarlah kami juga belajar dari Tuhan kami Yesus Kristus untuk menjadi pribadi-pribadi yang bebas, yang merdeka. Tidak ada kepentingan-kepentingan tersembunyi, tidak ada milik apapun juga. Tetapi kami dapat juga belajar dari Tuhan Yesus dan juga dari Bunda Maria untuk selalu menempatkan diri kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang siap melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan saudari kami yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Semoga Engkau selalu memberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan juga menjadi berkah bagi siapapun juga dan apapun juga. Semua ini kami dengan pantraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.